wasallim innaka. Bapak Ibu sidang talim subuh yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan karunia ya untuk hadir kembali di acara rutin kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan mutolaah kita atau pembacaan buku ya. Sebenarnya pidato ya sini pidato yang dibukukan ya. Jadi bukan buku ya, tapi pidato yang ditulis. Jadi pidato Masih Maud pada Jalsah 27 Desember 1905. Ya, kemudian ditulis dan dicetak atau dibukukan. Kemarin kita sudah sampai halaman yang ke-9 ya. Halaman 9. Alinea yang terakhir kita sekarang lanjutkan. Baik, di sini Hazrat Masih Maud Wasallam bersabda, Hazrat Rasulullah SAW lah ya yang mendapatkan keistimewaan ini, dan ini merupakan dalil yang hebat mengenai hidupnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada yang dapat menandinginya. Ya. Jadi kemarin di dalam alinea sebelumnya ya, yang kita bahas pada hari Sabtu yang lalu ya, bahwa sudah menjadi kaidah ya bahwa setiap abad ya Allah Ta'ala mengutus seseorang yang akan menyelamatkan Islam ya dari kematian atau memberikan kehidupan baru ya dengan menyelamatkan dunia ya. Dan hal itu ya seperti di sini beliau sampaikan bahwa hal itulah yang didapatkan ya oleh Rasulullah SAW ya, yang merupakan bahwa beliau itu hidup, maksudnya ajaran agamanya itu hidup ya, Islam itu. Karena setiap abad Allah Ta'ala mengutus utusannya ya, mengutus seseorang yang menyelamatkan Islam dari ya tadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan ataupun ya bid'ah ya, kelalaian. Nah ini kekeliruan, bid'ah, kelalaian dan kemalasan yang terlahir dalam diri mereka. Dengan demikian, mata rantai keberkatan dan limpahan-limpahannya tidak terbatas ya, dan tidak terputus, serta pada setiap zaman seakan-akan limpahan beliau SAW itulah yang terus diperoleh oleh umat. Dan ajaran beliaulah yang diserap sehingga menjadi kekal. Jadi estafet ya, mata rantai keberkatan itu terus berlimpah ya untuk Islam. Bahkan sini tidak terbatas dan juga tidak terputus ya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW itu hadir ya setiap zamannya gitu, atau setiap waktu, sehingga orang-orang itu yang mengikuti utusan tadi itu yang mereka akan menjadi kekasih Allah Ta'ala karena mengikuti junjungannya sebagaimana difirmankan. Ini sudah familiar juga ini ayatnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallah ya. Mas ini kulnya tidak disebutkan ya. Jadi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku ya.
In kuntum jika kamu menjadi tuhibbuna mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku yuhibbukumullah ya. Maka Allah pun akan mencintai kalian atau mencintai kamu ya. Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 32. Nah, jadi dari ayat ini menjadi nyata ya bahwa orang-orang yang mengikuti Allah Ta'ala ya, mencintai Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka akan dicintai juga oleh Allah Ta'ala. Maka di sini mereka menjadi kekasih Allah gitu. Sesuai dengan maksudnya dengan mengikuti perantara tadi yaitu seorang utusannya. Jadi zahirlah kecintaan Allah Ta'ala ya. yakni dia tidak membiarkan umat ini kosong pada suatu zaman. Jadi tidak akan kosong ya zaman itu dari kepemimpinan dari seorang mujadid. Nah, cuman kan mujadid ini kan mereka tidak mendakwakan diri ya sehingga banyak yang tidak tahu dan juga orang-orang yang menerima utusan itu sendiri kan orang-orang biasa kan itu. Jadi tidak semua orang langsung bisa menerima. Nah, jadi para mujahid itu pun ya kebanyakan ya adalah ditolak kan. Ya, tapi Allah Ta'ala terus ya setiap zaman itu mengutus utusannya supaya tadi itu Islam itu tidak mati ya atau estafet keberkatan itu terus berlimpah ya kepada umatnya. Inilah satu hal yang merupakan dalil terang berkenaan hidupnya Hazrat Rasulullah SAW. Nah ini yang menjadikan dalil hidupnya Rasulullah SAW. Ya. Karena setiap zaman ada yang meneruskan, yang estafet tadi itu, estafet keberkatan. Sebaliknya, hidupnya Hazrat Isa SAW tidak terbukti. Ya, sebaliknya, hidupnya Hazrat Isa alaihissalam tidak terbukti. Pada masa kehidupan beliaulah ya, telah timbul fitnah yang tidak pernah terjadi pada masa kehidupan Nabi manapun. Jadi misalnya pada waktu Hazrat Isa hidup saja, ya kekeliruan itu, ya atau pembangkangan ya dari umatnya itu sudah terjadi. Nah, itulah yang tidak didapatkan persamaannya. Ya. Demikian dengan Rasulullah SAW. Jadi para pengikut-pengikutnya ya bertolak belakang dengan masa atau kehidupan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Karena kalau di dalam sejarah Rasulullah SAW bahwa para sahabat itu seperti dalam surah Al-Baqarah yang terakhir kan sami'na wa ta'na ya kami dengar dan kami taat. Ya, jadi mereka tidak berpikir panjang untuk ketaatan. Yang penting mereka taat ya. Karena keberkatan itu diperoleh dari ketaatan yaitu mereka faham ya sampai di situ ya. Berbeda dengan sahabat-sahabat para nabi-nabi yang terdahulu. Makanya di sini Masih Wasallam sampaikan bahwa yang tidak pernah terjadi ya pada masa kehidupan nabi manapun, baik itu dari Rasulullah yang terbaiknya tadi ataupun dari pengikut Hazrat Isa yang telah terjadi fitnah yang luar biasa. Inilah sebabnya Allah Ta'ala terpaksa yang meminta atau bertanya kepada Hazrat Isa. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 117. A'anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilahaini. Ini Allah Ta'ala bertanya ya kepada Isa SAW sebenarnya. Apakah engkau telah berkata kepada manusia
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Ya, a'anta qulta linnas ittahizuni. Apakah engkau telah berkata kepada manusia? Jadi kan percakapan kan di dalam Al-Quran itu tidak serta-merta Allah Ta'ala itu langsung berkata-kata dengan Hazrat Isa, ya, atau berkata-kata langsung kepada setan, berkata-kata kepada iblis. Ya, ini hanya bahasa metafora, ya, perumpamaan. Ya, supaya kita itu memahami, oh, bahwa ini adalah seperti ini. Gitu. Ya, tidak serta-merta Allah Ta'ala itu langsung bercakap-cakap. Nah, sini jemaat yang telah dipersiapkan oleh Hazrat Isa alaihissalam adalah jemaat yang lemah, ya, dan tidak meyakinkan, sehingga orang Nasrani sendiri pun mengakui hal itu. Ya, padahal kan di dalam kehidupannya, ya, Hazrat Isa tidak pernah, ya, menyuruh umatnya atau menyuruh pengikutnya untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan ataupun ibunya, kan. Nah, tapi setelah sepeninggal beliau lah itu terjadi. Dan itu pun sebenarnya sudah diakui, seperti di sini beliau Masih Wasallam sampaikan bahwa orang Nasrani pun mengakui hal itu. Ya, di dalam Injil itu pun tidak bisa terbukti atau tidak pernah ditemukan kata-kata bahwa Isa itu berfirman atau berkata supaya dia dijadikan Tuhan. Selanjutnya adalah terbukti dari Injil, ya, bahwa 12 murid yang menjadi contoh dalam hal kuat kudsiyah, yaitu daya pensucian beliau dan daya pengaruh beliau SAW. Salah satu di antaranya yang bernama Yudas Iskariot, ya, telah menjual sang panutan dan junjunannya, yaitu Hazrat Isa, seharga 30 rupis. Ini karena uang, ya. Jadi Yudas Iskariot mau melakukan itu, ya, yang dihargai 30 rupis. Kemudian sedangkan yang kedua, yang berada pada posisi awal dan dijuluki dengan murid Rasyid, ya, yang pada tangannya terdapat kunci-kunci surga, yang bernama Petrus. Ya. Dia sendiri justru telah melaknat beliau SAW di hadapan beliau langsung sebanyak 3 kali. Nah, ini muridnya, ya, yang seperti itu. Lain halnya dengan murid atau pengikut Rasulullah, kan, yang sudah saya sampaikan. Makanya kita sering membaca doa itu sami'na wa ata'na di akhir surah Al-Baqarah itu. Nah, ini yang tidak terdapat di nabi-nabi yang lainnya, ya. Nah, di sini ada 2. Kan Nabi Isa itu mempunyai 12 murid, ya. Ini diantaranya yang 2 ini yang membelot. Keselamatannya Yudas ini, ya, rela berbohong, gitu. Atau siap ya supaya menyelamatkan jiwanya, kan itu. Makanya menfitnah Hazrat Isa, ya, dengan dibayar 30 rupis. Kemudian juga Petrus di sini, ya, yang telah melaknat Nabi Isa sebanyak 3 kali. Walaupun Hazrat Isa SAW sendiri berada di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah mereka saat itu, namun daya pengaruh dan limpahan keberkatan beliau SAW seperti itu kondisinya. Ya, ya, ini pada saat itu saja sudah seperti itu, gitu. Murid-muridnya sudah ada yang membelot, gitu. Ya.
Ya apalagi sekarang ya kata Mas Sallam ya sudah berlalu 1900 tahun. Kan buku ini ditulis tadi 1905 ya atau beliau berpidato itu. Jadi sudah berlalu 1900 tahun. Lalu sekarang ini sudah 2000 tahun ya. Silakan bayangkan ya apa yang masih mungkin tersisa. Jadi masa-masa awalnya udah misalnya sudah banyak masalah kan itu. Apalagi sudah berlalu ribuan tahun. Ya, sebaliknya dari itu, ya, jemaat yang telah dipersiapkan oleh Hazrat Rasulullah SAW sedemikian rupa jujur atau benar dan setia, ya, sehingga mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi beliau SAW. Ya. Mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan karib kerabat. Ya. Walhasil mereka tidak memperdulikan apapun demi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya di sini, ya, jemaat yang didirikan yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, ya, dilandasi dengan kejujuran dan kesetiaan. Dan para sahabat Rasulullah SAW rela, ya, mendampingi beliau pada saat-saat perang kan, mereka rela, ya. Tubuhnya terluka, kena panah, kan, kena pedang, ya, demi menyelamatkan Rasulullah. Bahkan mereka juga rela meninggalkan keluarganya, ya, kampung halamannya, kan itu. Jadi berbeda jauh, ya. Jadi mereka tidak memperdulikan apapun demi beliau. Jadi yang penting Rasulullah SAW selamat kan itu. Bagaimana caranya kan? Itu yang menjadi tamengnya ya tubuhnya sendiri kan? Yang kena panah, kena pedang. Ya. Betapa luar biasanya daya pengaruh itu dan para penentang pun mengakui hal itu. Nah, jadi daya pengaruh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya begitu hebatnya, ya. Sehingga para penentang pun mengakui. Lalu mata rantai daya pengaruh itu tidaklah terhenti, bahkan sampai saat ini masih tetap berlangsung. Jadi daya estafetnya tadi itu atau pengaruh keberkatan itu tidak terhenti, ya. Sampai sekarang pun masih tetap berlangsung. Ya. Daya pengaruh dan keberkatan itulah yang terdapat dalam ajaran Al-Quran Syarif. Jadi daya pengaruh atau keberkatan itu ada dalam Al-Quran. Makanya kan kemarin di halaman yang ke-9 ya, di awal itu disebutkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menjaga, ya, yang menjaga Al-Quran itu. Maka tetap lestari dia. Maka di sini daya pengaruhnya itu ya tetap ada dalam Al-Quran. Jadi kalau seseorang itu ingin menjadi orang yang mendapatkan berkah ya dari kehidupan Hazrat Rasulullah, maka mereka harus mengikuti Al-Quran. Ya. Kemudian ada satu contoh lain, ya, daya pengaruh yang perlu disampaikan. Yakni keterangan rinci mengenai Injil tidaklah dapat diketahui. Jadi contoh lain yang perlu disampaikan kata beliau adalah tentang Injil. Ya, Injil ini kan sudah tidak murni. Ya. Umat Nasrani sendiri pun merasa kesulitan untuk mengetahui manakah yang merupakan Injil yang asli, ditulis dalam bahasa apa, dan di mana wujudnya. Jadi kalau Al-Quran itu mudah dihafal, ya, sehingga dari hafalan itu sendiri, ya, untuk merubah, ya, titiknya saja sudah langsung ketahuan kan itu. Sebenarnya kan kalau Al-Quran ini lebih mudah untuk dirubah, ya, titiknya. Ya.
Yang titiknya satu di bawah bisa diubah menjadi titik dua di atas kan, jadi ba. Jadi ta, ba menjadi ta. Ya. Atau titik dua dihapus satu titiknya jadi nun kan. Yang kayak tambah satu titiknya jadi sa kan itu. Kayak Jim Haho kan rumahnya sama cuma titik aja yang membedakan. Ya, Jim titiknya di bawah, Ha tanpa titik, ya Ho titiknya di atas. Ya Dal Zal ya rumah. Jadi huruf Arab itu rumahnya sama cuma titiknya yang membedakan. Ya. Kayak sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin kan rumahnya sama cuma titik aja yang membedakan bunyinya. Lain halnya dengan Injil, makanya di sini beliau sampaikan, ya, manakah Injil yang asli, ya ditulis dalam bahasa apa dan di mana wujudnya. Namun Quran Syarif ya selalu mendapatkan penjagaan dari sejak permulaan. Jadi Al-Quran itu terus mendapatkan penjagaan dari semenjak permulaan. Ya. Satu kata bahkan titik pun tidak mungkin ada yang berubah. Sedemikian rupa penjagaan atas keotentikan Al-Quran Karim. Sehingga terdapat ribuan, bahkan ratusan ribu para penghafal Al-Quran di setiap negeri serta bangsa. Dan dalam hal ini, mereka bersepakat. Mereka selalu menghafal dan memperdengarkan. Jadi karena banyak yang hafiz ya Al-Quran, ya sehingga mereka menghafal kemudian saling memperdengarkan sehingga kalau ada kesalahan langsung bisa terdeteksi. Sekarang jawablah, ya, apakah ini bukan merupakan keberkatan dan keberkatan beliau yang hidup? Jadi ini dengan Al-Quran tadi itu yang merupakan bukti ya keberkatan Rasulullah SAW ya, yang senantiasa akan hidup. Ya. Tidakkah hal tersebut membuktikan kehidupan beliau SAW? Ya. Jadi maksudnya bukan kehidupan secara jasmani, ya, tapi rohani atau ajarannya itu yang senantiasa terjaga atau hidup. Ya. Mulai dari awal ya kenabian beliau atau kerasulan beliau sampai wafatnya bahkan sampai akhir zaman ini. Ya, baik kita lanjutkan sedikit lagi. Walhasil, apakah kehidupan beliau terbukti ya dari sudut pandang penjagaan Al-Quran Syarif? Saya ulangi, walhasil apakah kehidupan beliau SAW terbukti dari sudut pandang penjagaan keotentikan Al-Quran Syarif? Ya. Begitu juga dari hadis kedatangan Mujadid pada permulaan abad untuk memperbarui agama. Dan juga dari keberkatan dan daya pengaruh beliau yang berlangsung sampai saat ini. Sekarang yang perlu direnungkan adalah manfaat apa ya, yang telah diberikan oleh akidah hidupnya Hazrat Isa SAW. Ya. Apakah telah terjadi perbaikan secara akhlak dan amalan, ataukah malah timbul kerusakan? Nah ini suruh merenung. Jadi kalau sekiranya Nabi Isa itu masih hidup di langit kan harusnya kan beliau gelisah di sana. Ya, ya karena beliau sudah dituhankan. Ya. Ibunya juga sudah dituhankan. Jadi kalau beliau tidak gelisah, ya tentunya berarti sudah nggak peduli lagi kan itu dengan keadaan umatnya kan. Makanya kan di dalam Al-Quran
disebutkan bahwa aku tidak bertanggung jawab, kan itu kan apa ayatnya itu Pak? Ya, lupa saya. Aku mengatakan kepada mereka orang yang Falamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihim. ketika kau wafatkan aku, Nah, kau yang menjadi tim jaga. iya, ya, jadi itu yang menjadi dasar, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala mewafatkan Hazrat Isa, ya, maka Allah Ta'ala yang menjadi penjaganya. Kunta anta raqiba. Jadi bukan Hazrat Isa sendiri yang menjaganya gitu. Karena beliau sudah wafat kan itu. Jadi dengan keadaan sekarang yang terjadi ya umat beliau ini, ya kalau sekiranya tadi saya sampaikan kalau sekiranya beliau masih hidup di langit dia akan gelisah dia melihat umatnya menuhankan beliau kan itu. Padahal beliau tidak pernah mengatakan kan. Ini kan sudah fitnah besar kan itu. Masa beliau tinggal diam kan itu. Nah, makanya di sini masih Maulana Salam sampaikan bahwa apakah telah terjadi perbaikan secara akhlak dan amalan ataukah malah timbul kerusakan. Seberapa dalam kita merenungkan hal tersebut, sedalam itu pula lah akan terus nampak kerusakan-kerusakan yang timbul karenanya. Aku katakan sejujurnya bahwa akidah tersebut telah memberikan kerugian yang banyak kepada Islam. Sampai-sampai sekitar 400 juta muslim masuk ke dalam agama Kristen, meninggalkan Tuhan sejati, lalu menjadikan anak manusia yang lemah sebagai Tuhan. Sedangkan manfaat yang telah diberikan oleh Nasrani kepada dunia merupakan perkara yang jelas. Umat Nasrani juga mengakui bahwa dengan perantaran kristenisasi, banyak sekali kerusakan moral yang menyebar di dunia. Karena ketika manusia mendapatkan ajaran bahwa dosa mereka akan ditanggung oleh orang lain, maka mereka akan semakin berani untuk berbuat dosa. Sedangkan dosa yang telah disebarkan oleh kristenisasi merupakan racun yang berbahaya bagi umat manusia. Dalam corak seperti itu, kerugian yang ditimbulkan akidah tersebut semakin meningkat. Ya kan enak kan, dosanya udah ditanggung. Iya, makanya enjoy dia, makanya berbuat apa aja kan ya. Sudah nggak takut dosa lagi ya. Dosa kan udah ditanggung sama Isa kan ya, udah ditebus. Nah, makanya semakin merajalela kerusakan itu. Sudah ditanggung oleh orang lain, maka mereka semakin berani untuk berbuat dosa. Ya sebenarnya orang mereka sadar seperti Masih Maud sini sampaikan tadi ya. Mereka sadar orang-orang karena perantaran kristenisasi itu banyak sekali kerusakan ya, sekarang ini. Ya, karena mereka sudah panutannya itu sudah tidak ada kan itu. Ya dalam tanda kutip tadi dosanya udah ditanggung kan itu. Bahkan udah ditebus lah oleh Isa ya di tiang salib itu kan. Maka mereka bebas kan. Nah, makanya dunia barat sekarang begitu ininya kan seperti yang disampaikan tadi malam ya oleh Huzur ya. Atau bukan yang waktu pidato beliau mengatakan bahwa fashionnya orang sekarang ini seperti orang yang tidak berpakaian kan itu. Dan banyak lain yang beliau sampaikan. Jadi ini sudah bukti dari apa namanya ajaran kristenisasi yang sudah merajalela. Jadi mereka sudah tidak memperhatikan lagi akhlak ataupun moral. Yang penting bagaimana dia berbuat ya suka ya udah. Jadi tidak berpikir ini pantas atau layak atau tidak gitu. Atau berakibat nanti kepada dia atau kepada orang lain tidak peduli. Yang penting sekarang dia enjoy kan itu. Apapun yang dia lakukan. Itu kan berbahaya. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah setengah jam lewat ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini halaman yang ke-12 ya.
Insya Allah besok kita lanjutkan di halaman 12 alinea yang terakhir. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan karunia kepada kita, yang khususnya ini tentang keadaan zaman yang semakin mengkhawatirkan, ya seperti Huzur sampaikan dalam khutbah tadi malam. Ya, kita harus banyak berdoa, ya berdoa untuk perdamaian, untuk supaya tidak timbul ya masalah yang semakin besar. Ya. Karena sekarang ini beliau sampaikan juga dengan media sosial ya banyak yang dilebih-lebihkan berita itu, ya. Berita atau segala macamnya sehingga menjadikan orang itu ya baik itu kebencian ataupun kesenangannya itu sudah tidak terkontrol lagi. Karena sudah dengan banyaknya media sosial yang berseliweran yang semuanya itu ya mereka sampaikan ya sesuai dengan kehendak mereka, kan, keinginan mereka. Jadi mereka tidak berpikir untuk kebaikan. Ya baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala minta taufik dan karunia kepada kita, ya khususnya jemaat yang ada di Pakistan. Ya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Ta'ala dan kita semua semoga senantiasa mendapatkan berkat-berkat dari jemaat ya untuk tetap teguh di dalam jemaat ini, dan kita juga harus kita tularkan juga kepada anak keturunan kita ya, semoga mereka juga menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa doa ya. Allahumma shalli. Rabbi kul syakhodim karabul hafaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a la haula. Amin Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.